Nggak mau kan hasil foto kalian seperti ini? Jangan kemana-mana. Hai, ketemu lagi dengan saya Yere di Aneka Tutorial Keren. Kali ini saya tidak sendiri, bersama teman saya, Alvin, videografer di Aneka Tutorial Keren. Kali ini kita mau bahas apa? kali ini kita akan menjelaskan cara membersihkan kamera dan lensa yang benar. Soalnya banyak mitos ya, yang mungkin kita akhirnya salah cara membersihkan kamera. Atau mungkin beberapa dari kalian kurang perhatian sama kameranya, misal habis make terus langsung ditaruh tas berhari-hari, atau kalau sebelum make nggak dicek dulu kebersihan kameranya atau sensornya kamera itu sendiri. Wah, itu aku banget itu habis itu jalan-jalan berbahaya. biarin di tas aja. Gitu. Iya, itu nggak baik teman-teman. Nah, kali ini kita akan menjelaskan semua itu, oke? Nah, apa aja nih alatnya untuk membersihkan kamera yang standar sih, yang paling Paling standar? standar ya, paling basic itu biasanya paling sering dibawa itu ini. Ini tuh fungsinya buat niupin udara, buat bersihin debu di body atau di sela-sela body, terus di sensor kamera. Nah, sensor kamera ini juga nggak boleh ditiup ya, soalnya kalau ditiup itu pasti ada Cairan. ya, Iya. apa ya, ludah ya, ibu Ya, bahasa itu. Jawanya, gitu. Jadi lebih baik bersihkannya pakai ini. Nah, terus yang kedua ini Mas Yere, ada lens pen yang isinya itu ada brush Ya. sama bagian ini. Nah, segitiga ini fungsinya untuk bersihin lensa kamera biasanya. Jadi pasti optiknya gitu ya? Ya, di optiknya biasanya dibuka terus dibersihin gitu. Ini wajib sih dibawa di tas, lebih baik gitu. Yang ketiga ini ada kain microfiber. Microfiber. Nggak bisa pakai kain sembarang ya? Bisa kalau mau kameranya rusak. Karet. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Memang harus Pakai ini. Ini juga makainya juga pakai ini ya, biasanya kayak sprayer ya, airnya, cairan khusus pembersih. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya itu nggak ada, bisa nggak pakai cairan kacamata? Biasanya Bisa. Lalu pakai ini bagian kering ya. Ini nggak pakai ini pun juga it's okay. Nggak apa-apa. Terus ini ada cotton bud. Ini buat kuping. Iya. Kalau pas lagi motret gatel lah. Enggak, ini juga bisa buat bersihin sela-sela yang sulit kejangkau atau debu yang bandel di kamera. Begitu. Dan yang terakhir Mas Yada, ini ada sensor cleaning kit. Nah, sensor cleaning kit ini buat bersihin sensor. Jadi saya bilang tadi bisa pakai ini, cuman ketika debu itu nggak bisa hilang atau ada kotoran yang membandel di sensor, kalian bisa pakai sensor cleaning kit ini. Berarti sensornya nggak boleh pakai ini ya di sensor Nggak gitu? boleh, rusak. Oke. Baret nanti sensornya. Siap. Kayak gitu. Nah, di dalam sensor cleaning kit ini ada ini ya, swab. Nah, cleaning swab. Ini sekali pakai. Terus ini ada cairan pembersihnya juga yang khusus untuk sensor gitu kira-kira. Jadi bukan corona aja yang di swab ya? Iya, Jadi bukan. sensor harus di Iya. swab juga. Ini juga nggak harus sering sih. Ini ketika sensor itu benar-benar kotor dan membandel. Kayak gitu kira-kira. Itu tadi alat-alat yang digunakan, kan? Ini yang memang wajib dimiliki ya? Ya, wajib dibawa lah paling enggak. Soalnya kan pas hunting itu kan tiba-tiba ada yang kotor gitu kan itu. Nah, sekarang gimana cara bersihkannya? Oke, yang pertama kalian pakai blower dulu, disemprotkan di semua bagian kamera kayak gini ya. Bagian e-finder, terus ininya juga dibuka apa LCD-nya. LCD. Kan sarang-sarang debu sih di situ biasanya. Iya. Terus ini di mana? Di shoe, hot shoe. Ini di blower juga. Nah, kalau sudah ya, sekarang kita masuk ke bagian sensor. Nah, mirrorless ini paling rentan kena debu. Jadi kalian harus sering-sering cek. Kalau nggak gitu nanti fotonya seperti yang di video awal tadi ya. Iya. Oke, kalian buka, hadapnya harus ke bawah karena biar nggak kemasukan debu lagi. Setelah ini kamera ke bawah, lensa pun juga hadapnya ke bawah. Lebih baiknya ditutup sih lensanya.
Kebetulan nggak ada tutupnya ini. Oke. Nah, kalian sebenarnya bisa cek dulu sih, ada debu atau enggak. Nah, kalau ada kayak gini, kalian bisa semprot-semprot hadapnya ke bawah juga, biar debunya jatuhnya ke bawah. Jadi agak hati-hati ya, jangan sampai ini malah kena Jangan sensor. colok, nanti malah bermasalah nanti. Soalnya ini paling mahal dari partnya kamera ya, Iya, betul. Matanya lah, matanya. matanya. Kalau sudah selesai, bisa ditaruh dulu atau ditutup baiknya. Lalu di bagian belakang lensa ini juga harus dibersihkan. Biasanya juga ada debu di sini. Oh iya. Gitu. Nah, kalau udah ditutup lagi. Gitu. Lalu yang kedua, kita bisa pakai brush. Nah, brush ini fungsinya buat bersihkan debu lagi. Jadi ketika pakai blower nggak keangkat debu itu, bisa dibrush, bisa Jadi disapu. Yang benar-benar nempel gitu kan susah untuk ditiup. Iya, jadi harus dibrush gitu. Dibrush di sela-sela. Soalnya kameranya juga mahal, jadi kalau kalian nggak mau ngerawat, aduh rugi banget. Emang. Yang rugi juga sayang. kalian. Bagiannya sama kira-kira. Nah, ini juga nggak apa-apa di bagian luar aja ya. Kayak gini nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, jangan terlalu ditekan. Nah, kalau sudah, pakai bagian baliknya brush ini ada lens pen. Nah, lens pen ini fungsinya buat bersihkan optiknya lensa. Kayak gitu. Jadi kayak kotor gitu, bersihkannya pakai ini. Oh iya, biasanya kan kalian juga pasangin filter tuh di lensa. Kalian juga bisa lepas dulu untuk memastikan di bagian dalamnya bersih. Ini lepas dulu. Terus digosok pakai lens pen. Oke, kalau sudah bersih, sekarang jangan lupa untuk bersihkan filter. Jadi bersihkannya pakai kain yang ini, fiber cloth, menggunakan cairan spray ini ya, cairan Jadi kalau nggak ada pakai cairannya apa namanya? pembersih kacamata. Kacamata. Oke. Jadi kalian semprot dulu di bagian kainnya. Segitu cukup. Sekalian gosok-gosok. Jadi lebih aman disemprotnya di kainnya ya, bukan di langsung Iya. di ininya ya. Iya benar gitu Mas Ire. Terus mumpung ini masih basah, kalian juga bisa aplikasikan ke lensa yang udah dibersihkan tadi pakai lens pen. Jadi bersih deh. Kayak itu ya. Pasang lagi filternya. Oke. Jadi udah bersih. Kalian juga bisa bersihkan bagian balik lensa ini pakai lens pen tadi ya, Mas Ire. Iya iya. Jadi ini nggak boleh disemprot juga ya? Nggak boleh. Ya. Jadi ini pelan-pelan. Oke, udah bersih. Dipasangkan lagi di bodi kamera, kayak gitu. Nah, berikutnya kita mau bersihkan sensornya ya ini. Yuk, kita bersihkannya pakai sensor cleaning kit tadi, yang satu box itu. Lalu di dalamnya itu ada ini swab. Nah ini yang dipakai. Buka. Ini berapa kali pakai? Maksudnya sekali dibuka gini, Sekali pakai aja. sekali pakai langsung buang ya? Ya, sekali pakai langsung buang. Nggak boleh dipakai berulang kali kayak gitu. Lalu kalian basahin swabnya ini pakai cairan sensor cleaner, gitu ya. Jadi bukan yang ini tadi ya? Bukan, Beda jadi ya? beda. Emang khusus Oke. cairannya. Jadi kalian tetesinnya di swab, bolak-balik. Nah ini nggak boleh langsung disensor ya teman-teman, kayak gitu. Oke, karena sensitif ya sensor itu. Benar. Oke,
Berhubung ini yang kita punya swabnya ukuran APS-C, jadi kita harus 2 kali Swap. swab. Ya, jadi kita swab dulu di bagian atas, lalu di bagian bawah. Kalau kalian punyanya sensor APS-C, itu bisa langsung sekali sapu aja. Begitu. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Kita sikat dulu di bagian atas. Di swap ya, bukan disikat. Nanti Iya, kalau di disikat swab. malah rusak. Iya. Pelan-pelan. Jadi gerakannya gini kira-kira. Nggak boleh di sek-sek itu, nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Harus rapi. Kalau sudah selesai, dibalik di bagian sisi satunya. Nah, dengan gini sensor kalian udah benar-benar bersih, jadi nggak ada debu yang bandel atau masih nempel di sensor yang akan mengganggu kualitas foto kalian. Tuh. Oke, kalau udah selesai di swap, terus diapain lagi? Bisa langsung dipasang lensanya di bodinya. Udah, itu aja. Nah, kalian sekarang siap untuk pakai kamera atau siap untuk masuk lemari, kayak gitu. Oke. Kamera kan udah bersih, Benar. ya kan? Udah bebas dari debu gitu kan. Terus kita kan nggak mungkin tinggal ditaruh di meja aja atau ditaruh di tas itu kan, Nggak boleh. kelembapannya tinggi gitu kan. Nah, cara nyimpen yang baik itu gimana sih? Jadi Mas Iri, tempat penyimpanan kamera itu sebenarnya ada khusus namanya dry box atau kabinet. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak punya dry box atau kabinet itu, kalian bisa pakai Tupperware atau box yang tertutup, Oke, yang pokoknya kedap yang udara kedap gitu. udara. Nah, tapi meskipun udah kedap, kalian butuh yang namanya silica gel. Silika gel. Seperti ini. Nah, ini mereknya X-Dry, dan yang ini yang paling sering digunakan untuk menyimpan kamera. Oh, biasanya kan kalau kita beli sepatu atau apa itu kan ada kayak apa nih? Ya, kayak Yang kecil-kecil itu kan. Nah, itu dipakai juga nggak apa-apa, ditambahin aja di Tupperware atau box kalian. Gitu. Itu yang paling Low budget lah. low budget ya. Low budget tapi tetap aman gitu. Oke, yang kedua ini adalah dry box. Nah, dry box ini alat yang direkomendasikan untuk menyimpan kamera. Harganya nggak semahal yang kabinet nanti. Yang seperti lemari itu ya. Iya. Oke. Cuman di dry box ini ada yang namanya hygrometer. Nah, ini fungsinya untuk mengukur tingkat kelembapan di dalam box. Di dalam boxnya sendiri. Iya, benar. Ini masih tetap perlu itu ya, kayak silika gel ya. Sebaiknya tetap perlu, karena biar semakin proper dijaga kelembapannya kayak gitu. Oke. Kalau dilihat di sini sih dia harus di bawah 50% ya kelembapannya. Iya benar. Kalau misal melebihi 50%, berarti Harus diganti silika gelnya. silika gelnya. Nah, ini harus diganti. Ini juga ada kadaluarsanya teman-teman, jadi kalian harus rutin untuk menggantinya. Kayak gitu. Oke, yang terakhir ada yang namanya kabinet. Jadi kayak kulkas, dia muat banyak, jadi bisa buat taruh langsung beberapa body atau beberapa lensa. Nah, enaknya di kabinet ini udah ada mesin pengatur kelembapannya ya. Iya, Kayak gitu. jadi otomatis gitu ya. Ya, lebih otomatis dan pakai listrik ya. Pakai listrik. Nah, gitu. Jadi yang paling aman itu adalah di kabinet ya. Iya. Untuk menyimpan kamera-kamera. Oke, itu tadi penyimpanan ya. Iya, Nah. masalah penyimpanan. Yang terakhir kita bahas ini baterai. Oke. Kan ya. ada yang bilang baterai mending pakai sampai habis dulu baru dicas. Itu mempengaruhi performa baterai atau enggak sih? Yang bener gimana sih? Kalau saya pribadi biasanya pakai baterai itu saya lepas atau saya charge itu ketika belum sepenuhnya habis. Jadi misal tinggal 20% kayak gitu, baru di charge kayak gitu. Berarti mending seperti itu. Mending seperti itu sih. Jangan sampai benar-benar dia habis baru dicas gitu ya. Iya, itu akan membuat baterai menjadi lebih awet. Terus tadi saat disimpan mending baterainya tetap di dalam kamera atau dilepas. Baiknya sih dilepas. Jadi kalian kalau mau nyimpen kamera itu baiknya dilepas dulu, biar
kalau misal kalian nganggur, nggak ada job, nggak ada kegiatan gitu, nggak timbul kayak karat gitu ya, kayak apa namanya? Oh, korosi. Ya, kayak korosi gitu. Apalagi kalau semisal baterai kalian nggak sehat, biasanya korosi itu cepat muncul ya. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi baiknya dilepas dulu ketika kalian sudah memakai atau kalian ketika mau menyimpan gitu. Lalu apalagi ini Mas Yeri yang mau ditanyakan? Saya rasa udah semua sih sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang sering kali mungkin saya nyimpan kameranya asal-asalan gitu kan. Iya. Dan tiba-tiba timbul jamur di lensa gitu kan, butuh biaya mahal lagi. Biaya mahal ya. Oke. Kalian pasti harus servis kalau ada jamur di dalam lensa gitu. Oke, jadi itu cara merawat kamera yang baik Yang gitu proper, kan. yang baik. Proper. Ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Oke. Terima kasih Alvin. Oke. Saya Thank you. Yere, Sama-sama. kami berdua pamit undur diri. Bye bye.